Oke, ini TSH Cup men. Ada di sini. Di beliau ini sudah banyak sekali kalau mau dibilang koleksi merpati dan koleksi pialanya juga lengkap. Ini satu lagi burung-burung hebat beliau. Jadi nggak salah kalau saya bilang ini adalah living legend di merpati posan. Makan dulu, kue dulu Siap. nanti, Kang. Alhamdulillah kita dikasih kopi sama Pak Henry, disuguhin makanan. Ini luar biasa, terima kasih banyak Pak Henry. Jadi merepotkan ini Pak, jadi enak. Ada nggak? Ya, ini penghargaan apa nih Pak? Ini ada tulisannya nggak? Jadi teman-teman, ini Pak Henry ini juga yang tahu Pak Henry dengan cupang nih ya. Ini beliau juga memang master di cupang ternyata. Dia bukan hanya di Merpati Pos dapat banyak penghargaan, tapi di dunia percupangan, dunia percupangan duniawi. Cupang hias. Jadi terakhir main cupang kapan Pak? Kalau serius apa beriringan ketika main cupang burung juga jalan? Mula-mula masih begitu. Terus tahun berapa saya berhenti total ya? Waktu 2004 aja saya masih ekspor cupang, masih piara merpati pos. Tahun berapa saya lupa, 2006 atau 2007 saya stop total di cupang main merpati pos itu. Pak, awal kecintaan seorang Henry Gunawan dengan merpati pos ini apa Pak? Momentumnya? Memang sih dari kecil hobi merpati juga. Oh. Di Palembang saya juga hobi merpati waktu kecil. Sudah merpati pos Pak? Ada, dibeliin koko saya, bawa dari Jakarta 4 ekor. Dibawa dari Jakarta saya piara. Waktu itu masih kecil, nggak tahu. Tahun ya. berapa itu Pak di Palembang Pak? Tahun Jadi ternyata 68. Pak Henry ini darah Wong Kito. Daerah Palembang ya. Dan Saya 68 baru pindah Jakarta. itu Saya Palembang di piara daerah mana Pak? 16 ilir. Oh, berarti di daerah memang di daerah pasar Pak ya? Iya, Iya, di daerah perekonomian lah ya. Saya kan waktu kecil 68 masih Pak ya. bangun itu jembatan Musi aja saya tahu. Suka dikasih kagetin sama orang tua. Jangan keluar malam-malam sore ya nanti Nanti ditangkap. kepala hilang. Iya, Kepala hilang untuk ditanemin ditanam di Sungai jembatan, Musi. katanya. Iya, 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 tanam iya. jembatan supaya kuat. Aduh, lucu. Oke, jadi Pak Henry kecil sudah menyukai merpati. Tapi Saya belum dipiara, beliin 4 ekor, piaranya pakai kotak sabun tahu nggak? ya. Kayak piara merpati biasa. Ya, yang Kebetulan ditempel-tempel memang ini ada ya. merpati biasa kan. Saya piarain 4 ekor. Kakak saya beli juga dia nggak tahu, pokoknya 4 ekor itu katanya 2 pasang, ternyata itu 3 jantan 1 betina. Aduh. Dan ada 2 itu memang sepasang, 2 lagi itu jantan. Itu sudah dapat ilmu juga bahwa tahu bahwa karakter merpati pos itu terbang jauh. Belum, hanya sekedar benar-benar piara Pak ya. Tahu aja, tahu aja memang dia terbang jauh, tapi karakter nggak tahu. Ya, piara di kotak sabun, tutup buka. Udah buka saya tungguin tuh, lucu banget saya ingat. Terbang keluar, yang sepasang terutama itu bagus banget. Udah berdiri keluar, naik ke genteng kan. Gak lama terbang, wah jauh. Terbang ke arah Sungai Musi. Rumah saya kan genteng, saya bisa naik genteng, bisa lihat, bisa kelihatan arah jembatan itu, Ampera kan kelihatan kan. Dia arah ke situ. Jauh hilang, waduh, saya nyesel nih, hilang nih burung nih, pos dari kasih koko saya kan. Udahlah, pikir saya udah tunggu-tunggu nggak balik, udah turun. Siang-siang saya pergi balik lagi ke atas, pulang. Ada ternyata. Pulang Wah. ada 2 ternyata. Lega Pak. Wah, senang masuk, tutup. Udah berarti udah jinak kan. Tiap pagi dia terbang, saya pasang ini sawangan. Wah, senang banget saya. Suatu hari di Uber sama elang. Palembang kan Sungai Musi banyak elang, kepalanya putih gitu. Bukan alap-alap, Elang besar. Iya, Oh iya. segede ayam. Makanya ngeri sekali kalau kita tinggal di Palembang itu yang dekat dengan menara provider. Oh iya. Wah, itu kalau ngawang selesai. Ya, gitu lah. Itulah Tapi resikonya. seru itu, saya ingat. Saya masih kecil waktu itu di bawah. Kan papa saya kan buka toko. Saya di bawah kedengaran suara, wah, kenapa nih merpati saya? Saya naik atas, saya lihat, wah di Uber. Yang betina kan nggak pakai sawangan, lebih ringan depan, yang jantan. Belakang itu elang Uber. Uber terus dari atas tunggu sampai bawah. Jadi kalau dari bawah tuh cuma setinggi genteng Pak.
terbangnya Iya. wing itu kelihatan. Itu karakter merpati pos kalau Iya, lagi di Uber pasti Uber, terbang jaraknya rendah. kalau yang jantan sama elang itu paling sekitar 2 meter kali ya. Uber sampai akhirnya mungkin nggak dapet, elangnya pergi. Ya, Wah, karena mungkin lega badannya saya. juga kebesaran kali ya, Iya. terbang rendah kan agak susah dia Iya, kan. rendah. Wah, seru juga tuh. Wah, waktu itu kegirangan saya punya merpati begitu, senang banget. Dan jadi memori tuh Pak. Iya, Akhirnya pindah ke memori. Jakarta Sampai 68. pindah Jakarta ya nggak langsung, Nggak langsung, piara sih, sekolah terus Mulainya lagi mulai setelah lagi piara burung itu juga, burung Jawa kelepek itu ada sih 20-an. turning pointnya ke merpati pos. Spesifik akhirnya merpati pos Memang nih gua. tahu sih, tahu. Oh, Karena dulu rumah saya di Jakarta tuh kalau saya mau jalan dari gangnya keluar, mau jalan ke naik itu mikrolet gitu ya, di tetangga situ ada yang piara pos. Saya waktu sekolah aja lewat situ aja suka liatin posnya terbang pagi-pagi. oke. Ada satu itu senior waktu saya main LB, saya ngobrol dulu siapa sih ini di sini. Oh iya tahu sih itu siapa, nama saya dulu, cuman udah nggak main. Jadi memang berarti memorinya kurang lebih hampir sama dengan beberapa senior yang saya tanyain adalah hobi masa kecil. Iya. Jadi memang dari kecil dulu sudah kenal dulu sama merpati gitu kan. Tapi memang saya dari kecil suka ikan cupang, merpati, ayam, memang hobinya udah begitu. Tapi merpati pos lebih spesifik kali ya, lebih ada ini sendiri Pak ya. Sampai saya di Jakarta di rumah orang tua sempat piara burung itu kan merpati, terus saya sekolah ke luar negeri udah nggak piara ya udah. Kalau angkatan Pak Henry ini, kalau Henry pertama-tama kali bermain di pos ini siapa lah Pak? Pak Acis Mantri kah? Atau Pak Acis Mantri pada saat itu sudah dulu lebih dulu atau mungkin Saya kurang tahu kalau Bandung ya. Ya, kalau untuk Bandung Jakarta? ya, Jakarta Ya, kayaknya mungkin, tahun itu cuman saya ya sebagai pemain baru. pemain baru. Zaman Zaman Pak Henry pemula itu, nama yang Pak Henry kenal untuk senior di Indonesia siapa lah Pak? Yang ya, kayak zaman Pak Karna lah. Oh Pak Karna berarti Todi, Pak Karna. Pak Todi di mana nih, Pak? Bob. Sekarang udah pensiun juga Enggak. nggak main lagi. Jakarta Pak Todi. Ya rumahnya Jakarta, Ah. pabriknya di Cibitung situ. Pak Todi Bitung bukan Cibitung, Bitung. Bitung Tangerang ya. Iya, Oke. Pak Karna juga Jakarta Pak. di Ancol, udah tua banget Pak Karna. Kalau Pak dulu Pak ada Karna saya waktu saya main dia lagi nggak main, memang dia senior, sempat nggak main, udah berhenti lama. Nggak tahu kenapa kecantol juga Pak Karna mau main lagi 2004 ya kalau nggak salah. Dia sempat datang rumah saya waktu itu, saya udah import yang dari Amerika itu. Dia udah sempat datang lihat. Ya, mulai kan 2000 itu, 2003 kan. Oh 2003 itu Pak. Berarti di 90-an belum pegang Belum. Oh, oke, siap. Saya main cupang juga tahun 2000 kan. Di rumah ini Pak 2000. sudah di rumah ini. Sudah. Di rumah ini. Oke, jadi Terus nggak tahu kenapa ekspor cupangnya stop, bosen kali ya. Dulu kan memang cupang saya yang bikin rame kan, ekspor saya yang ekspor dulu, jadi rame, terkenal di dunia cupang Indonesia gara-gara saya. Tapi bukan dari coba-coba ya Pak, pasti Bapak juga ada riset ya tentang cupang segala Enggak macam. juga. Enggak juga, karena memang hobi aja. Karena saya hobi, saya promoin, saya foto-foto, ya makanya saya bilang saya beruntung. Saya foto-foto masukin cupang street tahu? Enggak. Saya kalau cupang kurang paham Pak. Istilahnya straight lah. Kalau ekor kan biasa bulat, gitu. Tapi dia bukan bulat, ada kayak pita Iya. Ya kan, pitanya ada yang panjang, ada yang agak pendek. Kalau dibalikin kan seperti mahkota kan begitu. Oh iya, I see. Itu saya waktu main, saya hobi, saya masukin ke Yahoo waktu itu. Yahoo. Nggak banyak orang tahu, main bener. komputer kan. Waktu itu masih tahun 2000-an, saya masuk grup ikut Yahoo Beta Splendid, ada klubnya, saya masukin fotonya. Orang tanya ini cupang Indonesia kok begitu bagus. Itu namanya cupang apa? Saya juga bingung cupang apa, terus saya mikir ini kok kayak mahkota. Udah saya iseng aja. Crown tail beta, crown ya, crown tail. ekor mahkota kan. Beta. Heboh, dunia heboh.
Jadi Crown Tail Beta itu dari Pak Henry. Iya. Oh. Jadi mau terkenal. Jadi ini sisi lain loh teman-teman, sisi lain dari Pak Henry Gunawan ini memang beliau main cupang dan apa ya bisa dibilang memberi apa nama satu dengan karena bingung awalnya ya ini nama apa ya yang kebetulan tapi akhirnya melekat jadinya Pak ya Crown Tail Beta. Mereka mau beli sama saya waktu itu, saya juga belum pernah ekspor. Belum ngerti Pak ya Iya, ekspor saya impor. cari-cari tahu. Saya buka harga waktu itu, tahu nggak satu ekor cupang $100, mahal banget. Zaman itu Pak. Iya. Aduh, $100 zaman dulu udah luar biasa Pak. Iya. Bisa jual Sekarang mau jual $100 udah susah. susah betul. Susah. Turunannya. Oke, jadi ini poster apa ya? Family tree Pak ya. Dari SC. Ya gimana ya? Ya. Champion family. Champion family. SC-nya di tengah. Jadi memang Cuma sengaja di rata-rata anaknya ada cucunya, beberapa cucu. Ini Ivory itu paling bawah tuh. Lihat tuh lehernya tebel banget. Ivory masih hidup Pak? Udah nggak ada. Oh, yang di sini yang laki Banyak yang 44 udah nggak ada, banyak udah nggak ada. laki. Laki juga udah nggak ada. Oh. Sisa yang belakangan. Makaria mungkin ya masih ya. Nakaria masih, Miss Universe masih, Athena? Athena ada di tempat teman. Oke. Silver Queen baru-baru itu. The Blacksome? Blacksome juga udah nggak ada. Udah tua, udah pada rik. Dan rata-rata yang ini warnanya blue bar Pak ya. Iya, berubah. Ini Pak Henry juga lagi kenceng juga nih yang warnanya nih. Ya, turnir-turnirnya untuk jarak-jarak. Belakangan kan saya masukin apa darah SC dengan Hopken sama Red Deca sama Tourney. Kalau Tourney kan hitam, makanya suka Ya. ada yang hitam yang bagus-bagus dari Tourney juga. Dan yang lucu tuh Super Crack kawin sama Athena itu keluar hitam loh. Super Crack dengan Athena. Iya. Oke, keluarnya Keluar hitam. hitam. Mungkin moyangnya ada yang warna hitam. Tapi memang gagah ya. Ini dari mukanya. Ciri khasnya Super Crack ya. Muka bulan matanya nih. Tuh. Sayangnya nggak sempet bisa melihat secara langsung tapi mudah-mudahan Banyak burung hebat, kayak Bad Girl tuh hebat, cuman sayang kena apa wabah. Belum sempat ambil anaknya udah kena wabah. Itu pulang Bali cepet banget, 13 jam 15 menit doang. satu mobil. Itu tahun 19 atau mati kan. Banyak yang mati Iya, sih, ada ha-ha. beberapa yang hidup dan salah satu yang saya punya kan total mati 140 lebih. Wow. Karena ada teman-teman kos punya. Ya. Kos banyak termasuk saya mati. Terus waktu itu dibalikin masih sisa hidup ada 3 ekor kali ya, cuman 2 ekor udah nggak bagus ya. Saya akhir tinggal 1, justru itu adiknya Nike, jadi cucunya Super Crack tuh Nike ada tuh. Oke. Nah, adiknya Nike, jadi anaknya Ethan juga ya, anaknya Ethan itu Nike masih hidup dan saya rawat udah baik. Terus saya hadiahin ke itu Palembang ke Mas Eko. Oke. Jadi Mas Eko ada adiknya Survivor ya? Nike, ya Survivor. Ya. Itu termasuk ini. Dan ini juga sudah pasti menghasilkan sudah banyak juga Pak ya. Misalnya anak Sisi menghasilkan siapa gitu ya. Ya Sisi juga banyak melahirkan juara. Kalau si ini kemarin si apa? Si Patriot yang mana nih? Orang tuanya nih. Nggak di sini. Nggak di sini. Bapaknya tuh di atas, belum Belum nggak masuk ya. poster Oh, ini berarti sini. poster lama nih ya. Iya, Belum diperbarui sama Pak Henry. Jadi tadi teman-teman sempat pada saat ini nggak kita rekam ya karena kemarin tadi kita lagi makan. Jadi sempat cerita Pak Henry itu tentang apa ya Pak? Mau awal-awal bermain ini apa faktor-faktor apa aja dulu yang perlu yang paling penting menurut seorang Henry Gunawan gitu loh, dengan pengalamannya yang kita nggak bisa bohong Pak Henry memang living legend di Merpati Post Indonesia. Walaupun banyak living legend lainnya, tapi alhamdulillah kesempatan hari ini saya ketemunya salah satunya adalah Pak Henry. Nah, dari beliau tadi sempat bercerita tentang beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk seorang
baik pemula atau yang memang sudah jalan untuk jadi apa ya, reminder Pak ya. Jadi tetap adalah faktor utama itu dari karakter burung Pak ya. Kalau kita memang udah hobi baru bisa. Kalau serius mesti benar-benar serius terjun di hobi ini. Ya kalau mau main merpati pos ya mainlah dari awal dari bibit yang bagus. Jangan pakai bibit yang nggak jelas, buang-buang waktu. Memang bibit yang nggak jelas murah ya, tapi piara berapa tahun pun nanti susah, nggak akan berhasil. Capeknya Capek sama. kan? Iya, buang biaya rawatannya juga sama. Memang modalnya sedikit, cuman akhirnya hitung-hitung kan sama aja. Kalau beli langsung cari pemain senior yang bagus prestasinya, beli bibitnya jadi bibit, kemudian piara dengan baik dan belajar. Dan kalau bisa memang mau belajar cara merawat, bisa belajar dari internet. Saya banyak belajar dari internet memang. Tapi dipraktekkan Pak ya, Iya, dengan hanya dibaca gitu iya, ya. Betul, dibaca, betul. diperhatiin, dipraktekin. Kita praktek, dalam praktek kita lihat ada yang ngomongnya nggak sesuai kita atau memang itu ngomongan orang kan. Setelah itu yang penting fokus ya, udah main burung. Jangan misalnya udah percaya nah strainnya ML Modern Land sama saya, beli burung saya. Jangan nanti wah ada import Jan Arden kok beli, nanti Hari saya beli, nanti Joston saya beli jadi banyak kan. Banyak bingung sendiri Ya. mana mau dijodohin. Jadi dia lupa pertama beli burung saya dia anggap bagus, sekarang dia beli banyak import, dia bingung, crossing akhirnya hasilnya jelek. Saya perhatikan tuh kayaknya mereka juga nggak begitu menonjol, Malah jadi nggak fokus. nggak fokus benar. Oke, siap. Ya, nggak fokus, jadi dia bingung sendiri. Dia menurut dia nih, dia beli import, ini import bagus, ini Pak ini bagus, tapi dia bingung mau kawin mana. Akhirnya nggak fokus. Itu salah satu banyak yang kegagalan yang saya lihat. Terlalu banyak coba-coba ya Pak. Akhirnya. Kalau saya sih terus terang sih strain saya memang ada beberapa, tapi saya fokusnya selain SC sama darah lama. SC kan ada darah lama yang saya bilang beli sama senior yang Ya, udah tua gitu ya. LLB punya senior. Kemudian saya ada import kan Hofken sama Dekas itu dari Amerika. Anggapan saya yang dari Amerika sama Hofken sama Dekasnya. Kemudian terakhir saya ada import lagi yang dari Belanda, Tourney yang hitam. Yang turnir ya, turnir Angel Black Iya, Black Diamond Pak ya. Black Diamond sama Angel itu tiga ini saya mainin kayaknya banyak yang juara. Memang saya ada masukin juga beberapa strain yang lain, tapi masih belum kelihatan Hasilnya. seperti yang tadi saya sebutkan 3 model itu. Sampai sekarang aja saya lihat ini kayaknya udah berapa tahun yang lalu nih, udah mungkin 5 tahun ke atas itu mulai banyak yang main. Kalau dia bagus, dia tahun ini misalnya import, saya lihat dia kasih dia 2 tahun 3 tahun jalan. Berarti tahun ketiga minimal harus sudah jalan Pak ya. Iya, kalau 3 tahun 4 tahun kagak jalan, 5 tahun nggak jalan, berarti dia importnya gagal. Buat apa import? Oke. Import boleh, tapi kita mesti teliti, nggak boleh sembarangan. Kalau bisa cek dan dicek gitu. Dari yang Pak Henry punya sendiri lah yang import dari zaman dulu, dari misalnya 10 yang Pak Henry import, ada berapa persen yang memang jadi tidak menghasilkan yang baik? Kalau saya pertama import dari Amerika punya itu benar-benar bagus. Bagus semua Pak ya? Bagus semua. 2003 saya import, 2004 anaknya juara. Itu yang Hofken. Dekas ya, Hofken dan Dekas ya. Iya, Ya, itu termasuk main yang semua. main di Palembang juga Dekasnya Pak Henry Iya, nih ya. ada. Nah, kemudian terakhir sebelum itu saya sempat import itu yang Tourney kan, yang Turnir, hitam itu. yang black. Saya pergi Belanda langsung, saya beli 4 ekor, ketemu si Peter van der Meeuwernya sendiri, saya pilih, dia keluarin, saya pilih. Sayangnya juga mereka nggak boleh kasih saya masuk ke kandang, Ya, dia karena- cuma ambilin ya. keranjang, taruh berapa puluh ekor. Nah, waktu itu Dan itu nggak kita harus sampai- hargain nggak itu. sampai 20 lah, dia tawarin ini doang, jadi saya pegang 10 ekor. Udah di situ saya pilih 4. Pilih Kalau- 4 ternyata satu betina Angel, yang lain jantan. Saya Black Diamond itu jantan, Angel itu Tritis, terus lagi Blue Sapphire itu juga Megan. Kemudian lagi
tritisnya agak terang. Itu darah Johnson nih, darah Johnson Agercam katanya. Dari ini jantan 3 ternyata yang main yang hitam, dan kebetulan saya kedatangan manajernya Agercam. Agercam punya manajer di Belanda. Waktu itu Pak Joni Gunawan senior beli banyak merpati posnya Agercam. Katanya untuk di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Jadi Agercam suruh manajer datang lihat-lihat Indonesia gimana. Datang kan, sempat bawa ke rumah saya. Waktu itu saya baru beli nggak lama tuh, yang Peter van der Meuwel punya burung 4, saya suruh dia pegang. Memang mereka orang Belanda mungkin hebat ya. Dia beli, dia pegang-pegang 4, dia ngomong yang bagus ini yang hitam, yang bagus hitam. Memang bener. Dari Terbukti. hitam itu yang bagus sampai sekarang. Yang 3 itu udah ada yang saya udah afkirin juga lah. Dan mereka lebih tahu rahasia mereka nggak bisa ajarin saya juga tahu, bingung dia pegang-pegang. Tapi ya bebas sih katurangan, memang kalau memang ahlinya silakan ya. Kalau saya sih Pak pribadi. Tapi kalau buat saya tetap mau nyari burung bagus itu lomba dulu. Dari lomba baru kelihatan. Dari lomba atau you cari lah, kalau nggak bisa cari itu senior yang hasilnya bagus, itu biasa turunannya. Karena ada banyak, wah ini gagah nih, pegangannya bagus, kayak bulunya oke, udah sesuai dengan yang ada di internet lah ya, yang matanya gini-gini. Pas lomba buat pos pertama hilang. Kalaupun balik nginep. Mesti sesuai dengan pedigree juga. Katurangga mesti sama pedigree mesti cocokin. Oke, berarti kalau darah katurangga bagus, pedigree nggak jelas, kita nggak tahu kan. Kan banyak manusia kalau dilihat Bang, orang-orang kadang-kadang tinggi besar, emang tinggi besar bisa main basket. Iya kan, belum tentu, betul. Bagus tinggi besar. Main basket belum tentu. akal sih, rasional itu. Sangat rasional. Nah, tadi pertama adalah dari bibit yang baik. Kedua, Pak, setelah punya bibit yang baik, ya rawatan kita di rumah. Rawatan pertama yang paling penting kandang. Kandang itu tidak harus mewah. You mau pakai bahan yang bekas atau apa juga boleh bikin, yang penting kandangnya hadapinnya kalau bisa selatan, jangan hadap barat atau utara, itu paling pantang karena angin. Nah, kemudian satu lagi, kandang jangan suka basah. Daerahnya kalau lembab, kandangnya sering dicuci atau itu nggak bagus juga. Burung cepat sakit. Itu diusahakan kering, apalagi kalau bukan kandang kandang panggung ya istilahnya. Kalau panggung kan kotoran langsung turun. Kita jarang-jarang cuci kan. Kalau yang langsung lantai, kalau mau bersihin cukup di krok krok aja, sapu. Mau cuci boleh, tapi jangan terlalu sering. Mungkin sebulan 2 kali. Lagi panas-panas gitu baru cuci, cepet kering kan. Oke. Jadi sehat. Jadi perawatan kandangnya sedikit, lantainya miring, begitu cuci airnya langsung terbuang ya. Cepat kering. Kalau basah itu sumber penyakit. Jadi adalah perawatan yang pertama kalau di spesifikasi kandang. Bagus. Perawatan ya pakan itu ya bisa tanyalah senior, pakannya apa sih yang bagus. Ya, pakan jangan asal jagung, beras merah sama gabah aja, banyak yang begitu. Cuma kasih gabah aja atau jagung doang ya nggak sempurna lah istilahnya makannya. Tuh. Tapi tetap ada juga sih beberapa yang langsung kalau di status ini juara hanya makan jagung gitu kan. Ya, itu bebas juga sih kebetulan ya. Biarin aja kebetulan. Kalau memang lagi bisa memenuhi, apa salahnya, Pak ya? Iya. Karena memang benar kalau ketika nutrisi itu lengkap ya merpati sehat. Intinya dia kan sehat. Lah, ini coba lu lihat aja semua atlet ya yang ikut olimpiade atau pemain sepak bola itu makannya menunya nggak sembarangan. Tuh, pasti nggak ada. Sembarangan loh. Saya suka sepak bola, saya suka liatin Messi kan. Saya fansnya Messi kan. Saya lihat itu dia punya menu makan nggak boleh sembarangan. Kalau dia sembarangan makan nanti kan gampang cedera, bisa sampai gampang cedera, bisa beda. Karena ada pengaruh pasti Pak ketika ada suplemen atau nutrisi yang kurang gitu ya. Begitu juga di merpati berarti Pak ya. Vitamin, mineral atau tambahan atau sih nggak begitu penting. Kalau
kalau itu pakannya komplit udah cukup. Vitaminnya sudah sih. cukup ya? Iya, sudah cukup, nutrisinya udah cukup. Oke. Vitamin hanya tambah-tambahan aja. Suplemen ya, maksudnya Anda suplemen bukan vitamin. Berarti suplemen tuh pasti Iya. ada tambahan lah ya. Tambahan ya nggak usah terlalu sering lah, seminggu sekali 2 kali. Kalau udah ada suplemen ada 2 macam, seminggu ini seminggu 2 kali ganti-ganti, nggak usah selalu sama. Yang paling dasar minimal Pak, 2 suplemen yang memang harus ada di kandang pemula itu apa menurut Pak Henry? Ya, umum kan itu aja ya, apa multivitamin ya, atau asam amino. Asam amino. Iya. Kemudian Oke. sisanya kayak itu apa? Cuka apel, Cuka apel atau E4. E4 ya, berarti gituan. jadi teman-teman Atau cukup gula Jawa digodok, air gula Jawa bisa itu juga. seminggu sekali aja tuh Pak ya? Ya cukup seminggu sekali. Manfaatnya, mau Pak, kalau lomba gula bisa Jawa? 2 kali. Hah? Gula Jawa manfaatnya Pak? Saya malah baru tahu nih. Mirip sama kayak itu madu. Oke. Iya, Kalau sama aja. kalau madu sendiri, Madu juga begitu kan, madu agak mahal. yo jadi Hmm. sebenarnya bagusnya madu, tapi untuk yang agak sedikit lebih ya mungkin lebih terjangkau mungkin gula Jawa kali Pak ya, penggantinya seminggu sekali. Terus E4 atau IM4, cuka cuka apel. gantian. Jadi nggak usah satu macam vitamin terus-terusan, kecuali burungnya sakit ya. Mm-mm. Lain lagi kalau Jaraknya burung cukup sehat, seminggu sekali Pak, sisanya air putih. air putih aja bagus. Oke. Ya, air putih jelas mesti bersih ya. Bersih. Ya, Karena kebersihan kandang itu tetap penting, pengaruh juga walaupun dikasih suplemen kalau kandangnya kotor juga kalau udah kena wabah nih, kena ND atau apa, ini kasih suplemen juga vitamin nggak ada gunanya. Kan sakit. Kalau kita sakit pakai vitamin aja masa langsung baik? Enggak dong, mesti tetap ke dokter, antibiotik atau cari obat yang khusus buat sakit ini. Iya ya, oke Iya kan? siap. Kalau semua sakit cukup makan vitamin C baik kan nggak mungkin. Iya kan? Benar. Jadi tetap ya ada lah P3K itu ada. Tapi disesuaikan dengan ciri apa gejala-gejala dia awal dulu Pak ya, jangan tebak-tebak. Makanya jangan sampai sakit lah. Mendingan pencegahan sebelum sakit daripada udah sakit. Better ya Pak, better mencegah repot. Makanya saya pengalaman saya piara kan 2003 2010 pertama kali kena wabah. Kelabakan saya nggak ada pengalaman hadapin, banyak burung saya yang mati. Pegasus mati, Mad Girl ini yang bagus ini, Ya. 2 Super Racer mati. Oke. Dari wabah Pak ya? Wabah, mau nangis juga udah nggak bisa, apa boleh buat, udahlah. Berarti kalau untuk Legend. ini ML sendiri Modern Love ini vaksin penting Pak? Vaksin. Ya Pak? 1 tahun berapa sesi Pak? Umumnya sih sekali ya, tapi kalau lagi musim hujan terus saya suka suruh Mas tuh tambahin sekali. Oh gitu. Vaksin pertama apa Pak? ND? ND, Galimun ND aja. Oh Galimun ND langsung. Iya. Pengulangannya tetap sama. Belakang memang Galimun ND yang bagus, udah pakai itu aja deh. Galimun ND. Saya pakai sekarang Galimun ND. Mas Dodo yang tahu kan, dia suntik. Karena kan kalau kayak kami kan tempat di khususnya di daerah kan ini kadang yang kayak Galimun itu susah kami carinya. Jadi yang ada tersedia cuman Lasota ND sama Emulsion ND Emulsion Ya itu. udah, kalau nggak ada ya pakai itu. Pakai gitu. Nggak apa-apa. Kalau memang ada pilihan yang terbaik bisa Kalau ya. bisa piek belum dipisahin sama indukannya udah disuntik. Umur 25 hari 20 hari Ya Pak. boleh. Gitu ya. Dan langsung disuntik. Kalau saran Pak ND suntik ya. Suntik. Oke. Jadi di ML itu lebih ke untuk vaksin dia suntik di umur 20 sampai 25 hari peak. Dan 1 tahun sekali kalau memang bisa mengulang ya diulang Pak ya. Iya. Kalau misalnya kan kita tahun ini misalnya ada vaksin nih. Selama ini nggak ada yang sakit kita nggak ulang. Tapi kalau ada ciri-ciri, waduh kelihatan nih ada yang sakit nih, mulai deh cepet-cepetan suntik. Oke. Karena selama belakangan ini kan Cuaca ya. cuaca jelek. Hari itu ada satu hitam, anak kan udah gede, tadinya sehat, totonya dia nggak sakit gimana, totonya celeng, terbangnya bluk lah. Saya Mas Dodo ini kok kena celeng iya, tapi burungnya sehat, beraknya normal, tapi kena sarafnya gini. Wah aneh ya. Nah, terus berapa hari kemudian sembuh, nggak begitu lagi, udah sembuh lagi. Jadi mungkin kesimpulan saya, kita punya vaksin itu bagus, dia mau nyerang nggak kena.
ringan sebulan. Nah, itu yang sudah bisa terbang Pak ya, berarti Bisa ya? Oke. terbang, yang kadang-kadang kan saya lepasin. Oke, berarti memang pengaruh. Kalau untuk kutu? Kutu juga setahun sekali Setahun atau sekali, 2 Pak. kali pakai baygon aja. Oke. Oh, Pakai pakai baygon. baygon. Oh, ini trik baru nih, ada yang Oh, dari dulu dari baygon Pak Hendri. bukan trik baru, itu saya juga belajar dari senior. Mm-mm. Itu paling ampuh deh. Jadi merpati pos ditangkep, sayapnya dinaikin begini. Hari itu ada video Mas Dodo videoin. Oh, untuk ini ya. Iya, Oh, boleh nanti bolehlah disemprot cari sayapnya. ya. Ya. Jadi sayapnya dijepit terbuka. Langsung Sayapnya diawangin, Pak. Ujung-ujung sayapnya semprot sini. Sayap kan begini. Ya. Ujungnya disemprot kiri kanan, semprot. Ekornya juga, ekor kan begini, Ya, semprot ujung. sini. Habis itu langsung lepas. Jadi satu-satu tangkap dari kandang. Jadi sebelum dilepasin satu-satu, kalau enggak mana betul. tahu yang mana Ya, tadi ya, udah ya. semprot. Betul. Tangkap ada Itu 2 kali, 100 ya. 2-3 kali Iya, malah ya. Jadi Double. kadang ada 100, semprot lepas gitu. Jadi sederhananya adalah baygon. Itu Kalau memang ada. langsung tuh yang lalu langsung teler, langsung jatuh mati. Oke, tadi sudah dari bibit yang baik, perawatan. Poin ketiga Pak. Poin Setelah ketiga, bibit oke, perawatan juga kan diperhatikan. tadi termasuk pakan kan. Oh, tadi pakan, udah ya. sebut, Yang lain lagi ya udah kira-kira begitu aja. Lomba langsung, latihan Pak. lah, Latihan. latihan sistematik, jangan terlalu paksa. Kalau di sini, kalau saya sih kalau Ntar Pak, kata-kata paksa ini maksudnya jangan terlalu paksa. jangan dari masih terlalu kecil ya. Ada yang orang burung 2 bulan udah dilatih, 3 bulan latih. Saya emang nggak pernah. Baiknya kalau saran Baiknya dari kalau bisa 5 bulan ke atas baru dilatih. Oke. Latihan juga deket-deket. latihan pertama Malah mungkin. saya udah 6 bulanan baru latih. Biasa latihan paling deket sih sebenarnya bisa sih langsung 20 ya. Tapi saya lebih amannya, apalagi terakhir ini banyak temen titip kos ya, dari 5 kilo, 10 kilo. Oh, bertahap Pak ya. Ya 5 kilo, 10 kilo 2 kali, baru naik ke 20 kilo. 20 kilo 2 kali udah berani tuh 30, 40, 50 sampai 100. Jadi tetap Kalau burung saya sendiri saya berani langsung 20 kilo karena kan banyak temen titip kan. Kalau saya main begitu aja burung temennya hilang kan. kasihan ya. Nggak enak. Ada moral Pak ya, ada beban Iya. moral ya gitu, Ah. benar. Jadi tetap misalnya intinya teman-teman, Pak Hendri sendiri menyarankan untuk Saya latihan dari di dekat, kemudian umur burung juga diperhatikan ya, Ya, sekitar 5 bulan ke atas ya Pak ya. Iya. Baiknya. Tapi kalaupun memang mau ngelatih di umur 2 bulan ya terserah lu deh gitu kan, bebas. kamu Terserah deh, kamu. iya. Tapi ada baiknya. Baiknya sih berdasarkan pengalaman Pak Hendri adalah burung-burung yang dilatih itu di atas 5 bulan dan bertahap. Nggak salah, Iya, nggak latihan salah dari- kalau langsung loncat ke kalau 20 itu juga nggak Saya salah. perhatikan ya orang yang rajin sekali latihan, lomba belum tentu menang juga. Oke, ada faktor juga gitu loh. Itu makanya mesti sistematik, jangan sembarangan. Ini kalau malahan kan begini loh. Satu, burung terlalu muda dipaksain. Dia kan belum berkembang semua kan, tumbuhnya belum ototnya belum sempurna udah dilatih. Jadi dipaksa, itu satu nggak bagus. Kedua kali dia terlalu sering latih, misalnya dari umur 3 bulan lah, anggaplah ya 3 bulan. Lu mulai latih kan, pada umur 7 bulan, 8 bulan baru lomba. Lu lomba dari sekarang lu latih, biasa latihan 2 bulan atau 3 bulan dia udah siap lomba, tau nggak? Siap lomba, tapi lu nggak siap lomba, dia siklusnya kan orang latihan naik, kondisinya kan naik, grafik. Nah udah sampai puncak, kalau latihannya bagus sampai puncak kan mau lomba kalau dia pas lomba dia mulai turun grafiknya, ya hasilnya jelek. Kalau bisa justru sebelum lomba kita latihan, dia lagi naik, maksudnya belum sampai puncaknya kita lomba, dia akan lebih bagus, puncaknya dia juara. Oke, Gitu. jadi jadwal lomba dengan latihan itu juga kita harus tahu Pak ya. Jadi Saya kapan biasanya 3 bulan sebelum lomba latihan. mulai latihan Pak? Sisanya ngawang ya Pak ya. Iya. Nah dari 3 bulan itu Pak, lebih baik jaraknya jauh atau lebih baik kontinuitas Kira-kira paling tidak seminggu sekali dah. Oke, di jarak yang sama?
Ya bertahap kan, Nah. 5, 10, 20 Oke. gitu kan. Begitu loh, saya bilang 3 bulan sebelum lomba ya. Bulan 6 lomba nih, sekarang nanti bulan 6 lomba. Bulan 3 saya latihan. Ya. Bulan 5, 3, 4 saya latihan sendiri. Bulan 4 resmi ikut klub. Oke. Jadi ini 3, 4 ini saya latihan nih seminggu sekali. Oke. Jadi hitungnya sebenarnya 8 kali Ya. latihan. Tapi karena burungnya banyak, saya mesti latihan lebih. Jadi untuk sebulan pertama, 1,5 bulan pertama saya mesti lebih Target. rajin. Mungkin ada yang seminggu 2 kali Dan ambil. di 1 bulan itu target minimal jarak 20 atau Satu tetap bulan cukup 10? pertama mungkin 20. 20 Satu ya. bulan pertama dari sini nih 20 bisa naik 40, 50 sampai Cikampek. Oke, setelah Cikampek 90. baru gabung Balik sama lagi klub. baru klub. Ya, Oke. Cikarang lagi, Cikarang 30 lagi. kilo lagi. Pokoknya 2 minggu ini saya mesti sampai Cikampek. Oke. Jadi target di kandang sendiri kita baru bisa ikut target klub Pak ya. Minimal kita target kandang sendiri 1 pos di atas target awal latihan klub. Kalau saya gitu nangkepnya. Oke. Masuk sih karena saya ada beberapa kayak gitu juga. Kalau di terlalu awal latih, ini latih kan terlalu lama tuh, sering latih misalnya kan saya bilang 3 bulan, dia 5 bulan. Mungkin burung ini belum lombanya kan bulan ini. Ya, bulan 6. Dia ya. udah latihan, udah top form. Udah top Ternyata masih performance-nya. latihan terus. Bosan jadi dia ya. Bisa Bukan nurun. bosen, kondisi bisa turun. Oke. Oh, ini Kalau masukan mesti nih. baca itu saya kenal dulu, ada kenal satu teman Bogor. Dia termasuk guru olahraga, dia sendiri suka lari maraton. Siapa ya namanya, Pak siapa ya? Bogor. Dia cerita, dia tahu persis. Dia bilang saya kalau mau lomba maraton, saya mesti udah target bulan apa saya mau ikut. Saya latihan dari sekarang. Sistematiknya naik. Jadi pada waktu pertandingan dia lagi kondisi top. Semua begitu. Pernah lihat ya film Rocky? Coba cari film Rocky yang lama tuh. Rocky ini si Sylvester Stallone Ya, ya. dicari dah YouTube. Rocky dari 1-2 cerita. Dia latihan. Dia ada sistematik, nggak bisa begitu. Nggak tiap kali dia latihan gila-gilaan, enggak. Waktu Ada tahapan tetap Pak. Iya, gila-gilaan terus nanti Kadang yang dilupakan otot Betul. kita bisa capek, bisa lelah. karena ada yang dilupakan momen ada apa ya, momen puncaknya performance-nya si iya, Merpati itu betul. juga perlu kita tuh perhatiin. Wah, ini masukan bener nih buat saya. Saya dulu punya prinsip latihan nggak mesti jauh, minimal target kandang 20 kilo. Setelah 20 kilo itu saya tidak menargetkan untuk nambah jarak lagi untuk latihan mandiri kandang ya, tapi minimal seminggu 2 kali di 20 kilo itu saya nih biar jadiin otot, maksud saya gitu kan. Tapi kalau udah cukup ya nggak usah 2 minggu sekali, seminggu sekali ya. Ya, Kalau udah cukup ya cukup. Memang sih lepas 20 kilo itu paling bagus. Saya juga udah saya baca. sering aja Saya gitu udah baca, 3 hari ya, seminggu 3 hari. sekali, 20 seminggu sekali. Terus juga ngelatih koloninya Pak, maksud saya kan menguatkan koloni dengan sering dia itu kan. Ya bisa. Minggu lalu juga begitu, saya lomba Cirebon. Pas minggu ini besok minggu kan lomba lagi. Itu Cirebon 1 itu saya datang 2. Mas Dodo rekam, wah datang 2 break, langsung nggak langsung berhenti kan, langsung muter udah berhenti. Yang satu lebih cepet, clock kan, masuk ke pintu trap, tak kena kan, kita bensin. Yang satu di atas cari air. Kebetulan itu atasnya Ada talang. bukan talang, kan asbes. Ya. Ada sebagian bukan asbes, dari fiber yang Ya, tinggi ya. itu supaya sinar masuk kan di bawah. Itu kelamaan ada yang melengkung gitu. Jadi nyimpen air Iya. ya. Minum di situ. Usir akhirnya clock. Dia beda 5 menit. Dapat ranking 10. Yang itu duluan dapat juara 3. Oh, itu benar-benar stres saya. Iya. 3 itu. Aduh, ayo dong. Sampai Iya. gila sendiri saya Pak. Akhirnya aja juara 10, yang temen yang bareng kalau enggak kan juara 3-4. Kalau enggak Jambi itu 1 2 3 saya tuh. Aduh. Iya itu. Tapi itu tadi keasikannya segitu sih itu teman-teman. Tapi kemarin itu juga saya cukup senang, yang juara 1-2 temen namanya Mas Joko, nanti mungkin malam ketemu. Dia kasih tahu saya, Pak Hen nih yang juara 2 burungnya Pak Henry. Mungkin ada satu hal yang mau saya tanyakan. Ini pure pertanyaan saya pribadi sebagai pemula.
Jadi kan kalau merpati pos ini banyak sekali kelas, Pak. Ada yearling, ada umum, ada segala macam. Mungkin di luar negeri juga sana sama dengan ketentuan kelas-kelas di jarak. Ada yang saya pernah dengar itu ada short, middle, long dan extra long bahkan ya, ada extra long distance. Pak Henry sendiri untuk pribadi mungkin untuk ML atau untuk burung-burung ML ini atau baik dari Pak Henry pribadi itu lebih cenderung ke menyukai atau menyukai seluruhnya begitu, Pak?